Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Muzaki SPDI, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Al-Khaliliyah Desa Karangsari, Kecamatan Walud, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang optimis dan sabar semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Adapun metode pelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Berikut video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yalma. Bisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalian semangat sekali ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama oleh ketua kelas kita Muhammad Adnan Fatono. Silahkan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita terhadap negara Indonesia ini, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemudian Bapak akan mengecek kehadiran. Hadir semua? Ada yang nggak hadir? Alhamdulillah. Nah, kemudian kita akan membaca Al-Quran bersama-sama sebagai kegiatan literasi Al-Quran, literasi atau pembiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, Bapak ingin membuat kalian semangat lagi. Siap? Semangat pagi? Yes, yes, yes. Ayo dong suaranya. Sekali lagi. Semangat pagi? Yes, yes, yes. Baik, Bapak ingin menanyakan materi ajar minggu yang lalu. Ada yang hafal? Ayat berapa? Tentang apa? Iya, betul ya. Baik, apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami musibah atau ujian dalam hidup? Saya, Pak. Siapa? Silma ya? Apa Silma? Sulit memahami pelajaran. Sulit memahami pelajaran. Ada yang lain? Apa yang bisa dilakukan barangkali ketika mengalami ujian tersebut? Saya, Pak. Iya, gimana? Ijan. Optimis dan sabar. Oh, optimis dan sabar. Betul sekali ya. Jadi ketika dalam menghadapi ujian, mengalami ujian, apa yang kita harus lakukan? Kita harus tetap optimis dan juga sabar. Itu yang nanti akan Bapak sampaikan terkait dengan ujian, cobaan ya dalam hidup. Maka dari itu pada pagi hari ini Bapak di bab 5 ini akan memberikan ya penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang optimis dan sabar. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah kita membaca dan menghafalkan Quran Surat Al-Baqarah, kemudian nanti menelaah isi kandungannya, lalu menyimpulkan isi kandungannya sekaligus nanti mengimplementasikan isi kandungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akan membagikan soal ya untuk mengetahui kemampuan kalian ya. Ini soalnya.
tes yang sudah Bapak bagikan dan tolong kerjakan secepat mungkin karena kita akan intinya ya. Ya, baik, Bapak sudah kumpulkan hasil tesnya. Sekarang biar semangat, hari ini Bapak akan membuat sebuah permainan. Ini instruksinya begini. Ketika Bapak ular sama cacing ya, ular itu aslinya panjang, cacing itu aslinya pendek ya. Ular panjang bentuknya ya, kalau cacing pendek. Nah, Bapak ingin membuat suatu permainan dengan metode terbalik ya. Gini, siap? Siap. Oke. Mulai ya. Oke, latihan dulu. Nggak perlu ya. 1, 2, 3 mulai. Cacing. Ada yang salah ini. Alvin, kamu salah ya. Cacing. Cacing begini ya. Ular. Ulangi. Cacing. Ular. Ya, oke, baik ya. Ini hanya sedikit permainan biar kalian itu tetap semangat belajarnya. Baik anak-anak, Bapak punya video. Nanti kalian amati video yang Bapak tayangkan di layar depan ini. Setelah nanti kalian amati, nanti akan Bapak buat pertanyaan. Suatu hari, seekor keledai memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, mungkin kalian sudah berpikir nih, hikmah apa yang bisa diambil dari tayangan yang tadi Bapak perlihatkan tadi? Oh, Karisa, siap. Karisa, gimana? Jangan pernah menyerah dan tetap optimis dan sabar dalam menghadapi masalah. Ya, bagus sekali. Baik, itu betul sekali ya. Barangkali ada di antara kalian yang lain yang ini yang mau ini? Siapa? Oke, Henry. Ya, Henry ada apa? Berpasrah diri tetapi tetap berusaha dan sabar. Oke, berpasrah diri tetapi tetap berusaha dengan sabar. Begitu yang dijawab oleh Henry ya. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwa betul sekali hikmah dari tayangan yang tadi kalian lihat di depan ini, ada keledai yang terperosok dalam sebuah lubang, kemudian dia mau tertimbun ya oleh pasir, oleh orang-orang atau tukang yang kemudian si keledai tersebut berusaha sebisa mungkin pantang menyerah ya. Kemudian dengan caranya berusaha terus dan bersabar, akhirnya dia bisa keluar dari masalah tersebut. Yang tayangan yang Bapak sampaikan ini ada kaitannya dengan surat Quran, surat Al-Baqarah tentang optimis dan sabar. Baik, kita membaca bareng-bareng tentang ayat ini. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya begini, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, apa itu sabar? Nah, sabar artinya menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Ya, semisal ya kalian menghadapi seperti tadi yang Silma pernah tadi jelaskan bahwa saya mengalami kesulitan belajar, jangan menyerah ya, sabar. Oh, berarti kalian Silma sedang menghadapi suatu masalah dalam hal belajar. Jenis sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, sulit. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Itu. Kemudian dalam yang terakhir, menurut Ibnu Katsir, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Barangkali di antara kalian sudah mengerti ya tadi materi esensi yang sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan ya seperti itu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kali ini Bapak akan membuat kalian sebuah kelompok. Ya, silahkan buat kelompok. Sudah kelompoknya? Baik.
Bapak akan membagikan lembar kerja ya yang nanti akan dikerjakan oleh kalian semua, dan kalian boleh menggunakan alat atau bahan untuk mencari jawaban, yaitu HP ya. Udah bawa HP-nya? Ya. Nih Bapak akan bagian dulu LKPD-nya ya. Kalau ada pertanyaan ya silahkan kalian bertanya terkait dengan petunjuk. Boleh berdiskusi ya, ini kan kerja kelompok. Kemudian cari jawabannya melalui media yang sudah kalian bawa ya. Boleh dicari buku catatan kalian, silahkan. Ya. Baik, ada nggak kelompok yang mau bertanya? Oh ya, kelompok 2. Ada apa? Ini nomor 1 maksudnya gimana Pak? Nomor 1. Yang ini, perhatikan Quran Surat Al-Baqarah. Ini kalian cari terjemahan kosakata dari setiap dari ayat yang ini ya. Contoh ini kalian jawabnya di sini. Ya ayuha, arti katanya apa, ditulis di sini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sekarang untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ahmad berasal dari keluarga sederhana. Saat ibunya jatuh sakit dan membutuhkan biaya besar untuk pengobatan, Ahmad rela mengurangi waktu main dan mencari hasil penghasilan tambahan dengan bekerja paruh waktu setelah sekolah. Beban ini berat untuk remaja seusianya, tapi Ahmad tetap sabar dan tidak mengeluh. Ia memperbanyak sholat dan berdoa, yakin bahwa Allah akan menolongnya. Berkat kesabaran dan usahanya, perlahan-lahan rezeki keluarganya membaik dan ibunya bisa berobat. Bagaimana Ahmad menunjukkan sikap sabar dalam ujian hidupnya? Ahmad tidak mengeluh. Apa peran salat dalam menguatkan Ahmad menghadapi kesulitan tersebut? Salat membantu Ahmad untuk meminta pertolongan kepada Allah, karena Ahmad yakin yang dapat membantunya hanya Allah. Sudah selesai? Sudah. Baik, ada jawaban lain atau yang mau menambahkan? Saya Pak, dari kelompok 4. Ya, silakan. Ada tambahan sedikit, selain tidak mengeluh, Ahmad juga meluangkan waktunya untuk bekerja. Selain tidak mengeluh, Ahmad juga meluangkan waktunya untuk bekerja. Terima kasih untuk tambahannya. Jadi itu tambahan atau masukan jawaban untuk kelompok dua ini. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya, cuma ada sedikit tambahan saja. Baik, kita kasih apresiasi untuk kelompok 2 ini. Tepuk tangannya. Terima kasih, silakan. Baik, tadi kalian sudah lihat dan sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok teman-teman kalian mewakili kelompoknya masing-masing ya, bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh pantang menyerah ya. Jadi harus selalu sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Kita juga harus paham bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini memerintahkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala masalah atau cobaan hidup dengan sabar dan melaksanakan sholat ya. Kemudian ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini juga menjelaskan kepada kita ya untuk selalu optimis kepada kita semua bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita harus menyelesaikannya, tidak boleh mundur dan memohon kepada Allah
pertolongannya dengan cara berbanyak sholat, terus bersabar ya. Kita lanjut mereview ya. Perlu perhatikan sekali lagi Quran surat Al-Baqarah ini ayat 153 ini ayat tentang kita ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan kepada Allah saat kita menghadapi ujian. Orang masih hidup ya. Orang tuh orang hidup, orang yang masih hidup ya di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian ya. Ujiannya apapun itu ya, mau yang kecil sampai yang besar itu ujian, semuanya ujian. Kita sebagai orang yang beriman ya harus memohon pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Juga sebagai sarananya kita melaksanakan sholat agar hati dan pikiran kita itu tenang. Serahkan semua persoalan atau ujian tersebut kepada Allah, mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik. Minta pertolongan kepada Allah ya, dekatkan diri kalian kepada Allah supaya cari solusinya. Karena setiap permasalahan yang ada pasti ada solusinya. Jangan lari ke hal-hal yang negatif. Ya, anak muda zaman sekarang sudah terjerumus ke hal-hal yang naudzubillahi min dzalik, itu kalian larinya ke hal-hal yang negatif. Kalau menyelesaikan masalah itu bukan dengan cara dengan cara lari ke hal-hal yang negatif. Kita sebagai orang yang beriman, jelas sekali dalam Quran surat Al-Baqarah ini memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi segala ujian atau cobaan hidup. Baik, kalian tadi sudah ini Bapak akan bertanya. Kalian senang tidak pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah. Kalau kalian senang, tolong nanti aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ada masalah atau cobaan, kalian harus berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan sholat, sabar, dan tetap optimis. Kamu nggak boleh menyerah kalau ada hal yang kedepannya, oh iya insya Allah kita coba lagi kalau gagal gitu ya. Kemudian apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Paham tidak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sangat senang sekali kalau kalian memahami materi yang Bapak sampaikan. Ini sebuah apresiasi untuk Bapak kalau kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak, kali ini akan membagikan soal latihan. Silahkan, nanti akan Bapak bagikan soal asesmennya. Ini untuk latihan individunya ya. Tulis namanya ya, kemudian nanti jawab pertanyaan yang ada di lembar jawab ini, pertanyaan ini. Baik, kalau sudah selesai mengerjakannya silahkan kumpulkan barangkali perwakilannya. Ya, ini sudah semua Nan. Baik, karena serangkaian karena sudah selesai, maka Bapak juga akan menyampaikan bahwa materi yang nanti akan Bapak sampaikan di minggu yang akan datang adalah tentang hadis. Ya, hadis tentang optimis dan sabar. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.